Bagaimana membuat Indonesia great again? Great dalam hal standar apa nih? Apakah Indonesia pernah berjaya skala dunia yang mau dikembalikan kejayaannya? Dalam usia Indonesia yang baru 77 tahunan ini, maka mungkin kita mengukur ke zaman tahun 60-an, di mana Indonesia adalah negara terkuat militernya di belahan bumi selatan Katulistiwa pada saat itu dan sampai sekarang. Hal itu belum pernah kembali lagi. Atau kalau zaman kerajaan Sriwijaya yang wilayah yang terbukti dengan banyaknya artefak hingga di Champa, di Thailand, di Kamboja, wilayah kerajaan Sriwijaya yang luas dan makmur itu semua karena menguasai kekuatan maritim. Juga ketika seorang pemimpin wanita, seorang alpha female, pahlawan wanita penguasa maritim Indonesia dari Kesultanan Aceh, seorang Malahayati, seorang perempuan pejuang, putri dari Laksamana Mahmud Shah. Kakeknya dari garis ayah adalah Laksamana Muhammad Said Shah. Malahayati adalah cicit dari Sultan Ibrahim Ali Mughayat Shah sekitar tahun 1513 sampai 1530 yang merupakan pendiri kerajaan Aceh Darussalam. Malahayati memegang jabatan Kepala Barisan Pengawal Istana Panglima Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintahan dari Sultan Saidil Mukamil Alauddin Hidayat Shah IV. Kepahlawanan Malahayati yang memimpin 200 pasukan Inong Baleh atau janda pahlawan yang telah syahid berperang melawan kapal-kapal dan benteng-benteng Belanda pada tanggal 11 September 1599 berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam pertempuran duel 1 lawan 1 di geladak kapal. Dia mendapat gelar Laksamana untuk keberaniannya ini, sehingga ia di kemudian hari lebih dikenal dengan nama Laksamana Malahayati. Kepahlawanan dan penguasaan maritim di masa lalu membuat kemakmuran bagi Aceh. Cerita Raja Laut dan nenek moyangku seorang pelaut adalah nyata bagi Indonesia. Menguasai laut adalah menguasai ekonomi dan itu terbukti hingga saat ini. Oke, kita kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana membuat Indonesia great again? Adalah kita kembali besar makmur seperti zaman Sriwijaya, seperti zaman Aceh Darussalam, seperti zaman Majapahit dan seperti zaman tahun 60-an dari segi militer. Bagaimana caranya? Seperti sifat bayi belajar dari meniru. Jadi ada hal yang kita boleh tiru dari Tiongkok. Jauh sebelum Tiongkok sebesar sekarang, zaman Deng Xiaoping, pendahulu Xi Jinping, apa yang dilakukan? Kita semua tahu, sebagai negara besar memiliki kapal induk adalah sebuah keharusan, sebuah kebanggaan, sebagai alat untuk unjuk kekuatan dan faktor penggentar. Kita juga semua tahu, Tiongkok adalah negara etalase, negara showroom. Maka bagaimana caranya Tiongkok bisa memiliki kapal induk dengan cepat sementara Tiongkok belum punya keterampilan membuat kapal induk? Lalu apa yang dilakukan Tiongkok itu sangat pintar dan patut kita tiru. Tiru strateginya ya, bukan tiru maunya Tiongkok loh ya. Kita lihat apa yang Tiongkok lakukan. Ada peluang di awal tahun 90-an di mana Ukraina waktu itu memiliki kapal induk yang terbengkalai rongsok walau masih bisa ngapung. Kapal induk itu adalah bekas kapal milik Uni Soviet. Kapal induk rongsok ngapung itu ditarget oleh Tiongkok untuk dimiliki. Awalnya Ukraina tidak mau menjual kapal induk yang bernama Varia itu ke Tiongkok karena ditakutkan akan menjadi alat militer. Apa yang dilakukan Tiongkok kemudian? Tiongkok mengirim agen intelijen Tiongkok yang diaku sebagai pengusaha papan atas Tiongkok. Diperlihatkan banyak dokumen dan cerita sukses dibungkus keren bagi agen intelijen yang menjadi pengusaha sukses oleh militer Tiongkok. Dia berhasil meyakinkan para petinggi militer Ukraina bahwa Varia akan dijadikan kasino terapung tempat berjudi terbesar di dunia. Kemudian pihak Ukraina setuju untuk menjual kapal induk tersebut lengkap beserta teknologi dan manual buku pembuatan dan pengoperasian kapal induk tersebut kepada agen Tiongkok seharga $20 juta. Kemudian Varia mulai diperbaiki dan dijadikan kembali jati diri aslinya sebagai freight carrier, kapal induk pengangkut pesawat dan pasukan yang di kemudian hari dinamakan Liaoning. Jadi bagaimana Indonesia juga bisa melakukan seperti Tiongkok lakukan supaya Indonesia great again? Atau ada lagi nih cara Tiongkok memiliki pesawat siluman bomber B-2 Spirit. Kita semua tahu pesawat pembom B-2 Spirit ini adalah pesawat siluman yang tak terbaca radar dan selama 30 tahun lebih tidak ada satupun yang bisa tahu bagaimana mengalahkannya dan bagaimana menirunya. Lalu bagaimana sekarang Tiongkok memiliki pesawat sejenis itu? Yang dilakukan oleh Tiongkok adalah membeli dari ahlinya. Sama strateginya ketika membeli kapal induk Varia. Bukan hanya membayar $20 juta, tetapi hampir 2 kali lipat dibayarkan oleh pihak Tiongkok ke pejabat petinggi Ukraina sebagai uang pelicin. Demikian juga dalam mencuri data B-2 Spirit ini, Tiongkok membayar seorang perancang ahli yang bernama Nosir Guadia. Dia disogok cuan besar. Guadia adalah warga Amerika keturunan India, salah satu perancang pesawat pembom B-2 Spirit. Guadia jadi mata-mata Tiongkok dan mengambil data lengkap. Di kemudian hari, karena ketidaksetiaannya kepada negara Amerika tersebut, Guadia dihukum penjara oleh pengadilan Amerika selama 32 tahun. Singkat cerita, sekarang bomber Tiongkok H-20 menjadi setara dengan B-2 Spiritnya Amerika. Pertanyaan sekarang, Indonesia kapan menjadi jaya kembali?